Kebutuhan gizi dalam kesehatan reproduksi berfokus pada asupan zat makro dan mikro untuk menyeimbangkan hormon, mendukung kesuburan, mempersiapkan kehamilan yang sehat, serta menjaga fungsi organ vital di setiap fase kehidupan. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang penting banget, yaitu gimana sih caranya nutrisi bisa jadi alat super yang bisa kita kendalikan untuk mendukung kesehatan reproduksi kita di setiap fase kehidupan. Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya yang jadi sumber kekuatan utama buat kesehatan reproduksi kita? Jawabannya tuh sebenarnya dekat banget sama kita. Sesuatu yang kita hadapi setiap hari, makanan yang kita konsumsi. Oke, kita bedah sedikit ya. Gizi reproduksi itu bukan sekedar diet biasa loh. Ini lebih mirip pendekatan yang sangat spesifik dan terarah untuk mengisi bahan bakar tubuh kita supaya siap untuk tujuan-tujuan biologis tertentu, dari mulai pubertas sampai nanti masa menyusui. Nah, di bagian pertama ini, kita akan mulai dengan memahami kenapanya dulu. Kenapa sih ada hubungan yang mendasar banget antara apa yang kita makan dengan sistem reproduksi kita? Ini serius loh, nutrisi yang kita asup itu punya dampak langsung. Kalau gizinya kurang, ini bisa mengganggu proses ovulasi atau pematangan sel telur, bahkan bisa meningkatkan resiko saat kehamilan dan membahayakan janin. Jadi ini benar-benar area kesehatan yang krusial banget buat kita perhatikan. Oke, setelah kita tahu risikonya, sekarang yuk kita beralih ke fase yang lebih proaktif. Kita akan lihat gimana caranya membangun fondasi gizi yang kokoh, bahkan jauh sebelum kehamilan itu sendiri dimulai. Yang keren dari slide ini tuh, kita bisa lihat betapa sederhananya solusinya. Coba lihat ya, risiko anemia pada remaja karena menstruasi, itu bisa diatasi dengan makanan kaya zat besi. Terus, kekurangan folat sebelum hamil bisa dicegah dengan banyak makan sayuran hijau dan suplemen. Intervensinya sangat terarah dan gampang banget buat dilakukan. Coba kita fokus ke angka ini. 32 mg. Kenapa sih remaja perempuan butuh zat besi sebanyak ini setiap hari? Ya karena mereka kehilangan darah waktu menstruasi, dan di saat yang sama tubuh mereka lagi tumbuh pesat. Kalau sampai kurang, efeknya bisa lemes, susah konsentrasi, sampai daya tahan tubuh menurun. Nah, ini dia angka penting selanjutnya, 400 mikrogram asam folat. Kenapa ini vital banget? Karena membangun cadangan asam folat di dalam tubuh sebelum pembuahan terjadi, itu adalah kunci utama untuk mencegah cacat lahir yang serius pada otak dan tulang belakang bayi. Oke, fondasi sudah kuat. Sekarang kita masuk ke masa kehamilan. Ini adalah periode yang sangat dinamis, di mana kebutuhan gizi itu terus berubah dan berkembang untuk mendukung kesehatan ibu sekaligus pertumbuhan si kecil di dalam kandungan. Coba deh bayangin kehamilan itu kayak proyek membangun rumah dalam 3 tahap. Di trimester pertama, kita lagi bangun fondasinya dengan folat. Masuk trimester kedua, kita mendirikan kerangkanya dengan protein dan kalsium. Dan di trimester ketiga, kita mengisi rumah itu dengan cadangan zat besi untuk si bayi. Slide ini nunjukin peningkatannya secara brilian. Coba deh perhatiin, di kolom kalori tambahan, kebutuhan energinya naik dari cuma 180 kalori di trimester pertama, jadi 300 di trimester kedua dan ketiga. Dan di kolom nutrisi kunci, kita bisa lihat nutrisi spesifik apa aja yang paling dibutuhkan di tiap tahap perkembangannya. Eits, setelah melahirkan, perjalanannya belum selesai. Faktanya, periode pasca persalinan ini punya tuntutan nutrisi yang sering banget diremehkan, dan jujur aja, cukup mengejutkan. Ingat angka ini kan? Sekitar 300 kalori tambahan per hari, itu yang dibutuhin di akhir kehamilan. Kelihatannya udah banyak ya. Nah sekarang siap-siap deh buat perbandingan yang bakal bikin kamu kaget. Dan ini dia faktanya. Menyusuri itu butuh energi kali lebih banyak daripada kehamilan itu sendiri. Sekitar 500 kalori tambahan setiap harinya. Ini nunjukin betapa krusialnya nutrisi pasca persalinan, baik untuk pemulihan ibu maupun untuk produksi ASI yang berkualitas. Selain energi ekstra, tubuh juga butuh bahan bangunan tambahan. Ada protein untuk bikin ASI yang kaya nutrisi, kalsium untuk menjaga tulang ibu dan bayi tetap kuat, vitamin A untuk kesehatan si kecil, dan tentunya banyak banget cairan untuk menjaga produksi susu tetap lancar. Oke, setelah kita pahami setiap tahapannya, sekarang mari kita rangkum semuanya menjadi sebuah strategi praktis seumur hidup untuk menjaga gizi reproduksi yang baik. Konsep gizi seimbang ini sebenarnya sederhana banget dan bisa kita terapkan setiap hari. Intinya adalah, pastikan piring kita selalu berisi karbohidrat kompleks sebagai sumber energi, lauk pauk sebagai sumber protein, plus porsi sayur dan buah yang cukup untuk vitamin dan mineral. Jangan lupakan air putih ya.
Terus, gimana caranya tahu kalau nutrisi kita udah pas? Nah, jangan ragu buat bertanya ke tenaga kesehatan ya. Mereka bisa melakukan beberapa hal, misalnya menanyakan riwayat makan kita, mengukur lingkar lengan atas, atau bahkan melakukan tes darah sederhana untuk cek kadar hemoglobin dan mendeteksi anemia. Pada akhirnya, semuanya kembali ke pesan utama ini. Nutrisi yang optimal itu ibarat fondasi yang mempengaruhi segalanya, mulai dari kemampuan kita untuk hamil, kesehatan janin di dalam kandungan, sampai ke proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, coba identifikasi, kamu sekarang ada di tahap yang mana? Lalu coba pikirkan, apa sih satu perubahan kecil, tapi positif, yang bisa kamu mulai terapkan di pola makanmu? Mulai hari ini juga.